situasi timnas saat ini. Oke, kita ketahui ya beberapa waktu lalu memang posisi timnas saat ini sedang, menurut saya ya, dalam artian sedang panas. Mengapa sedang panas? Karena dari pelatih ya, pelatih klub dan juga pelatih timnas itu masih ada perseteruan. Artinya ini yang menjadi permasalahan saat ini ya, karena kita ketahui dari 30 pemain yang dipanggil Sintayong untuk mengikuti training center, faktanya pemain-pemain inti yang memang menjadi langganan timnas itu belum hadir. Nah, seperti Muhammad Ferrari, kemudian ada Donitri Pamungkas, kemudian Nico, kemudian ada lagi Marcelino Ferdinand, kemudian Ronaldo Kuateh, itu semua belum hadir di training center. Apalagi persiapan untuk Piala Asia ini memang jangkanya sangat panjang untuk training center, yakni 1 bulan. Nah, sedangkan Sintayong masih mempersiapkan hal itu, bagaimana fisik pemain, kemudian bagaimana taktik yang akan digunakan. Karena di Piala Asia U20 ini Indonesia akan bertemu dengan negara-negara hebat seperti Uzbekistan salah satunya. Artinya pemain Indonesia ini memang harus digembleng, kemudian harus dipadukan oleh pelatih karena sudah lama tidak berlatih bersama. Namun yang terjadi saat ini adalah adanya konflik di tubuh timnas dan juga klub. Klub tidak mengizinkan pemain untuk bergabung dengan timnas, sedangkan pelatih timnas menginginkan klub untuk melepas karena ini untuk negara. Namun semuanya punya kepentingan masing-masing. Yang sudah saya bilang tadi bahwa apalagi Persija saat ini memang menjadi pemuncak klasmen ya di BRI Liga 1. Otomatis ya kita ketahui seperti Muhammad Ferrari ya, pemain yang memang selalu diandalkan oleh Thomas Doll, dan ternyata terbukti saja Muhammad Ferrari berhasil menggeser posisi pemain senior Maman Abdurrahman di Persija Jakarta. Dan bahkan ada 6 pemain kunci Persija itu berasal dari timnas U20. Nah, lantas bagaimana permasalahan ini ya bisa selesai? Tentu ketika kita berbicara tentang permasalahan klub dan juga PSSI, timnas, mohon maaf, artinya ini harus ada penjembatan atau mediator. Nah, menurut saya ini adalah langkah PSSI ya. PSSI harus bisa menjadi mediator antara Sintayong dan juga klub. Nah, karena apa? Timnas, kemudian klub dan juga beberapa elemen seperti Asprof, SSI itu semua dinaungi oleh PSSI. Dan terkhusus ini mungkin bisa menjadi tugas ya, kalau saya tidak salah baca itu bagaimana pengelolaan dari tim, kemudian timnas itu direktur teknik yang memiliki wewenang, kalau saya tidak salah baca. Nah, jadi artinya mungkin nanti PSSI bisa menjembatani hal ini. Karena apa? Jika seperti ini terus menerus ya, maka bagaimana kita mau berprestasi, timnasnya mau berprestasi sedangkan prosesnya saja belum maksimal. Nah, ini yang sebenarnya harus diatasi. Oke, saya mendapatkan kabar terbaru ya bahwa dari 10 pemain Persija ini sudah ada 3 yang sudah bergabung. Namun di sini yang saya lihat ada Barnabas Sobor, kemudian Frankie Misa. Nah, sisanya masih belum bisa bergabung bersama timnas. Artinya memang ini menjadi PR ya. Belum lagi Sintayong sempat tersinggung dengan sosok Marcelino Ferdinand dan juga Ronaldo Kuateh yang ternyata sudah dikontrak oleh klub Belgia, Marcelino Ferdinand. Kemudian saat ini Ronaldo Kuateh di Liga Turki, Liga 2 Turki. Namun tidak ada komunikasi antara pelatih dan juga pemain. Nah, siapa sebenarnya yang salah di sini? Ini yang menjadi hal yang harus dipertimbangkan dan harus benar-benar diteliti. Jangan sampai nanti taktik yang akan dilakukan oleh Sintayong ini yang memang mengandalkan pemain-pemain tersebut untuk Piala Asia harus buyar. Nah, ini yang memang menjadi permasalahan.
Kita sudah melihat ya bagaimana titik-titik permasalahan ini, dan harapannya memang ini kembali lagi PSSI sebagai induk sepak bola ya, atau induk Federasi Sepak Bola Indonesia, ini harus bisa mengatasi permasalahan-permasalahan seperti ini. Dan harapannya untuk ke depan, bagaimana PSSI dan juga klub ini bisa saling berkoordinasi dengan timnas, itu harus ada pertemuan. Nah, pertemuan itu bisa 2 bulan sekali, atau 1 musim sekali, atau setengah musim. Artinya ini membahas mengenai perkembangan klub ya, atau kompetisi dan juga timnas. Karena apa? Untuk menciptakan timnas yang baik itu ada dari sumber kompetisi yang sehat. Nah, artinya kompetisi ini memang menjadi bagian penting. Nah, setelah kita sudah membahas itu ya, kemarin saya melihatnya lagi di beberapa media bahwa antara dua pelatih ya, ini pelatih Persija dan juga pelatih timnas, saling serang dengan melempar kata-kata. Thomas Doll mengatakan bahwa seharusnya TC Timnas itu tidak perlu panjang. Indonesia harus meniru bagaimana Eropa dan juga Amerika Latin dalam TC atau Training Center usia muda. Dan di Eropa dan Amerika Latin, kata Thomas Doll, itu terbukti. Artinya apa? Pemain-pemain muda yang dalam perspektif Thomas Doll ini harus banyak kompetisi, harus banyak jam terbang. Dan di timnas itu hanya tinggal memulai saja. Namun Sintayong di sini memiliki argumen juga bahwa kita tidak bisa melihat bahwa kompetisi Indonesia itu seperti Eropa ataupun Amerika Latin. Jelas berbeda. Bahkan kompetisi Indonesia dengan Thailand maupun Malaysia itu kalah. Dan juga bahkan saat ini negara seperti Kamboja sudah mengembangkan sayapnya lebih baik kompetisinya, mulai menggunakan VAR. Kemudian Liga Singapura juga sudah menggunakan VAR, Thailand juga sudah menggunakan VAR. Nah, artinya Indonesia harus berbenah dari hal-hal teknis tersebut. Nah, Sintayong memiliki itu. Bahkan Sintayong mengatakan bahwa pemain-pemain timnas Indonesia saat ini ya harus belajar bagaimana passing dasar yang baik. Artinya di klub saja belum cukup. Nah, maka dari itu mengapa Sintayong menginginkan jangka panjang, karena proses dari pemain-pemain muda itu ya menurut Sintayong itu belum maksimal di klub. Nah, kemudian dikuatkan juga Sintayong mengatakan bahwa training center ini juga sudah diizinkan, malah direstui langsung oleh Menpora dan juga Presiden. Artinya memang persiapan TC itu memang tidak main-main. Tapi yang jelas saat ini adalah bagaimana dari pemain klub ya, di klub dan juga di timnas itu harus ada komunikasi agar nantinya di beberapa event selanjutnya itu tidak kacau. Kalau seperti ini kita lihat ya, bahkan Sintayong mengatakan persiapan paling kacau selama dia melatih timnas Indonesia adalah saat ini. Apalagi kita tahu ya, bentar lagi kita akan menghadapi event Piala Dunia U20, dan pemain-pemain itulah yang memang menjadi bagian dari timnas Indonesia. Nah, setelah kalian sudah melihat dari beberapa permasalahan dari timnas Indonesia dan juga klub yang memang belum bisa melepas dari pemain, silahkan nanti kalian tulis argumen kalian yang memang sifatnya konstruktif ya, membangun bagi perkembangan timnas Indonesia. Silahkan nanti kalian tulis di kolom komentar.